Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizal Fuad Hermawan, NIM 196500148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai RESTful API, yaitu RESTful terdapat dua, yaitu REST server dan REST client. Untuk REST server di sini menggunakan project dari Laravel, yaitu project sebelumnya yang digunakan pada project 7. Kemudian untuk REST kliennya di sini mengimplementasikan Gazelle. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai source code pada REST client. Di sini terdapat beberapa file yang digunakan. Di sini terdapat directory vendor, addData.php, addData, composer.json, composer.log, index.php, dan style.css. Untuk directory vendor, composer.json, dan composer.log ini dapat diperoleh dari implementasi Gazelle yang bisa diakses di documentation dari Gazelle ini. Untuk menggunakan Gazelle using Composer ini, menggunakan Composer request Gazelle http Gazelle ini 7.0. Kemudian pertama-tama di sini saya akan menjelaskan index.php. Pertama pada index.php di sini terdapat source code PHP yang berfungsi untuk memanggil vendor autoload.php. Kemudian di sini menggunakan client yang terdapat di Gazelle http client. Kemudian client terdapat variabel client yang diisi dengan objek client. Kemudian di dalamnya terdapat base URI yang di sini mengarah kepada URI atau URL-nya server. Di sini server menggunakan Laravel karena Laravel di sini biasanya menggunakan http://122.0.0.1.28.000. Kemudian di sini terdapat timeout yang diisi dengan 5. Kemudian selanjutnya terdapat variabel response yang diisi dengan client, memanggil variabel client yang menggunakan metode request. Metode request di sini diisi dengan get. Ini requestnya get. Kemudian API, kemudian URL tambahnya di sini API elektronik yang di sini berfungsi untuk memanggil route yang berada pada server. Kemudian terdapat variabel body di sini yang diisi dengan variabel response get body. Kemudian data body di sini akan diubah menjadi yang awalnya JSON diubah menjadi decode yang array diubah menjadi array. Kemudian lanjut ke source code HTML-nya. Di sini terdapat head dan body seperti biasanya. Head di sini berisi link untuk mengakses tampilan yang berupa CSS. Di sini menggunakan bootstrap.min.css, menggunakan bootstrap dan menggunakan ini font awesome in CSS. Kemudian di sini menggunakan JavaScript juga .js, menggunakan extension JavaScript. Kemudian di sini script document ready function. Di sini terdapat script di sini. Kemudian body. Dalam body di sini berisi tampilan yang ditampilkan pada website. Di sini terdapat tabel. Di sini kelas tabel responsive. Tabel di sini H2 ini adalah head yang berupa judul atau judul di atasnya. Di sini daftar barang elektronik. Kemudian tabel di sini terdapat tabel
yang terdapat T-head dan T-body. Untuk T-headnya ini yang ada di atasnya biasanya nama, terdiri nomor, nama barang, harga, alamat toko, dan diskon. Ini disesuaikan dengan data yang ada pada database. Kemudian di dalam T-body ini berfungsi untuk menampilkan data-data yang berada pada database yang sesuai dengan namanya. Nama barang akan memanggil nama barang, kemudian harga, alamat toko, dan juga diskon. Kemudian di sini saya akan menjelaskan add.php. Untuk add.php ini berfungsi untuk sebuah form yang untuk menambahkan ke dalam database. Di sini sama memanggil CSS dan juga JavaScript menggunakan URL. Kemudian pada bawah ini digunakan untuk sebagai judul atau tulisan yang ada di atas. Kemudian di sini menggunakan form untuk mengisi data menggunakan form yang actionnya akan dia akan diarahkan kepada add_data.php yang menggunakan metode post. Di sini untuk untuk formnya di sini sesuai dengan data-data pada database. Di sini data-data yang ada di database saya yaitu di sini nama barang, harga barang, alamat, dan juga diskon. Untuk yang dipenting pada input dan text area di sini nama, name. Tipe name ini yang akan diarahkan kepada action add_data.php nantinya. Kemudian tombol submit di sini untuk mengarahkan kepada action add_data.php. Kemudian pada file add_data.php di sini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Seperti biasa di sini disambungkan kepada servernya yang menggunakan base URI yang diisi dengan URL server dan juga template-nya 5. Kemudian respon client di sini request post karena digunakan untuk menambahkan data. Kemudian elektronik ini adalah kepada URL yang ingin ditambahkan. Kemudian JSON ini, data-data JSON ini data yang akan ditambahkan kepada database. Di sini nama yang diisi dengan $postname nama yang sesuai dengan atribut input yaitu atribut name yang sesuai dengan itu. Kemudian body respond get body ini. Kemudian ketika sudah selesai maka akan diarahkan kepada index.php. Untuk vendor composer.json dan composer.log ini sudah ada ketika kita menggunakan Gazelle. Selanjutnya kita akan mendemokan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Di sini sebelum mendemokan atau menjalankan aplikasi kita perlu mengaktifkan server terlebih dahulu dengan PHP Artisan Serve. Kemudian setelah kita mengaktifkan server, kita perlu mengaktifkan database yang ingin kita akses. Setelah kita mengaktifkan kedua hal tersebut, maka kita bisa mengakses data pada klien. Yaitu di sini ini tampilan data atau tampilan data yang sudah saya tambahkan. Di sini terdapat 4 data. Di sini saya akan tambahkan data baru. Maka submit di sini sudah tambah pada data, yaitu di sini data kelima, nomor 5 yaitu mouse dengan harga 500.000, kemudian alamat toko Jember, kemudian diskonnya 1.
Diskon ini bernilai true dan false. Jika ada diskon maka bernilai 1, jika tidak maka akan bernilai 0. Kemudian kita cek pada Postman, data bertambah atau tidak. Ini untuk mengeceknya kita tinggal menuju ke URL server, kemudian ditambah API elektronik. Kita send. Ini kita tambah ya ID dengan ID 5, MOS ya, datanya sama. Kemudian kita cek di database. Saya menggunakan database ini, REST client, kemudian electronics. Ya, untuk data pada database berhasil ditambahkan, yaitu ini data yang sudah kita inputkan pada klien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.